Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Ramadan dari kelas 2ID06 dengan NPM 3042070. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema arsitektur produk. Arsitektur produk merupakan penugasan elemen fungsional pada elemen fisik atau building block dari produk tersebut. Elemen fungsional merupakan operasi individual dan suatu transformasi yang memiliki kontribusi terhadap keseluruhan performansi produk. Elemen fisik merupakan bagian dari produk, komponen, dan sub-assembly yang menjalankan elemen fungsional. Arsitektur produk adalah skema di mana elemen-elemen fungsional produk dibagi menjadi potongan atau chunk fisik dan di mana chunk berinteraksi. Chunk adalah kesatuan dari elemen fisik produk atau part komponen subrakitan yang mengimplementasikan fungsi produk. Tujuan dari arsitektur produk menguraikan komponen fisik dasar dari produk, apa yang harus dilakukan komponen tersebut, dan seperti apa penghubung atau interface yang digunakan untuk peralatan lainnya. Output dari arsitektur produk adalah perkiraan rancangan geometri dari produk, menjelaskan mengenai chunk-chunk utama. Dokumentasi interaksi penting antar chunk. Arsitektur produk ditetapkan pada tahap pengembangan konsep secara informal melalui sketsa, diagram-diagram fungsi, dan prototipe awal, dan pada tahap perancangan tingkat sistem. Jenis-jenis arsitektur produk. Yang pertama, arsitektur modular. Pada arsitektur modular, chunk dialokasikan secara terpisah dan diimplementasikan dalam satu atau kurang dari elemen fungsional secara keseluruhan. Interaksi antara chunk didefinisikan secara baik dan merupakan hal yang fundamental untuk fungsi utama dari produk. Arsitektur modular memiliki keuntungan dalam hal kesederhanaan dan penggunaan ulang. Dalam arsitektur modular itu ada arsitektur modular slot. Masing-masing penghubung antar chunk pada arsitektur ini mempunyai tipe yang berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, beberapa chunk yang terdapat dalam produk tidak dapat dipertemukan. Contoh, radio dan speedometer mempunyai tipe hubungan yang berbeda pada panel instrumen. Selanjutnya ada arsitektur modular BIS. Pada arsitektur ini, chunk-chunk yang berbeda dapat dihubungkan ke produk melalui hubungan yang sama. Contoh, perluasan chart untuk komputer. Selanjutnya ada arsitektur modular seksional. Pada arsitektur ini semua penghubung mempunyai tipe yang sama. Rakitan dibuat dengan menghubungkan chunk yang satu dengan yang lainnya melalui penghubung yang identik. Contoh, pada sistem pipa, sistem sofa yang melingkar, dinding pemisah kantor, dan beberapa sistem di komputer. Yang kedua ada arsitektur integral. Pada arsitektur integral, elemen fungsional dialokasikan di chunk yang sama dan diimplementasikan menggunakan lebih dari satu chunk. Satu chunk mengimplementasikan beberapa elemen fungsional. Interaksi di antara chunk kurang bisa didefinisikan dengan baik. Arsitektur integral secara umum meningkatkan performansi dan mengurangi biaya untuk beberapa model produk spesifik. Langkah menetapkan arsitektur produk. Yang pertama, membuat skema produk. Skema adalah diagram yang menggambarkan pengertian tim terhadap elemen-elemen penyusun produk. Skema produk seharusnya menggambarkan pemahaman terbaik di tim mengenai produk, namun tidak mencantumkan setiap detail dari elemen produk. Dalam penyusunan skema dibutuhkan maksimal 30 atau kurang dalam upaya pembuatan arsitektur produk. Yang kedua, mengelompokkan elemen-elemen yang terdapat dalam skema. Selanjutnya adalah mengelompokkan setiap elemen dalam skema menjadi sebuah chunk untuk menentukan kapan adanya keuntungan. Untuk mengelompokkan atau cluster, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu pertama, ketetapan dan keutuhan geometri. Mengelompokkan elemen-elemen kepada chunk yang sama memudahkan bagi seseorang atau kelompok untuk mengontrol hubungan fisik di antara elemen-elemen. Contohnya, mengelompokkan elemen yang berhubungan dengan posisi K-trigger di
aksis dan posisi kertas di Y aksis. Yang kedua, selanjutnya ada pembagian fungsi. Ketika sebuah komponen tunggal dapat mengimplementasikan beberapa elemen fungsional dari produk. Elemen fungsional ini sangat bagus untuk dikelompokkan menjadi satu klaster. Contohnya mengelompokkan status display dan the user control menjadi satu kesatuan di dalam satu komponen sama. Selanjutnya ada komponen vendors. Beberapa vendor terpercaya bisa memiliki kemampuan spesifik yang berhubungan dengan proyek, dan untuk itu lebih baik sebuah tim mengambil keuntungan untuk menunjuk vendor yang memiliki kekhususan dalam menangani satu cang tersebut tertentu. Contohnya tim internal melakukan keseluruhan pendesainan. Jadi hal ini bukan merupakan pertimbangan yang penting. Selanjutnya ada kesamaan desain dan teknologi produksi. Ketika dua atau lebih elemen diimplementasikan menggunakan desain atau teknologi produksi yang sama, kemudian menyatukan elemen-elemen ke dalam cang yang sama, memudahkan dalam pembuatan desain atau memproduksikan secara ekonomis. Contohnya mengkombinasikan semua fungsi yang berhubungan dengan elektronik ke dalam satu cang. Hal ini memudahkan dalam mengimplementasinya karena hanya membutuhkan satu board untuk penggabungan keseluruhan fungsi elektronika ini. Selanjutnya ada localization of change. Ketika sebuah tim mengantisipasi mengenai kemungkinan adanya perubahan yang besar pada beberapa elemen. Hal ini mungkin untuk mengisolasi elemen tersebut menjadi cang modular tersendiri. Untuk itu, dibutuhkan beberapa perubahan untuk elemen yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa memengaruhi cang lainnya. Contohnya, tim mengantisipasi perubahan tampakan fisik dari produk melalui file cycle-nya. Selanjutnya ada mengakomodasi keberagaman. Elemen-elemen harus dikelompokkan berdasarkan klaster bersamaan untuk memudahkan perusahaan untuk meragamkan produk mereka dalam upaya meningkatkan nilai kepada konsumen. Contohnya penjualan satu suku cadang atau electrical power bagi printer yang terpisah-pisah seperti DC power. Selanjutnya ada kemampuan standarisasi. Apabila serangkaian elemen dapat berguna bagi suatu produk, elemen-elemen tersebut harus dikelompokkan atau klaster bersamaan menjadi satu cang tunggal. Contohnya adanya standar cartridge bagi printer. Selanjutnya ada portability of interface. Beberapa interaksi mudah disalurkan melalui jarak jauh. Contohnya sinyal elektrik lebih mudah dibawa daripada tenaga mekanis dan gerakan. Yang ketiga ada membuat rancangan geometris yang masih kasar. Sebuah rancangan geometri dapat dibuat dalam 2 atau 3 dimensi menggunakan gambar tangan, model komputer maupun model fisik. Pembuatan rancangan geometri memaksa tim untuk mempertimbangkan apakah permukaan geometri di antara cang layak dan untuk menjalankan hubungan dimensional dasar di antara chunks. Yang keempat, ada mengidentifikasi interaksi fundamental dan insidental. Interaksi fundamental adalah adanya hubungan korespondensi untuk garis-garis pada skema yang menghubungkan chunks yang satu dengan yang lain. Contohnya, satu lebar kertas keluar atau masuk ke dalam tempat kertas yang memulai mekanisme mencetak. Interaksi ini direncanakan dan dipahami secara baik bahkan dari awal skema. Dari awal skema, hal ini sangat fundamental untuk sistem operasinya. Sedangkan interaksi insidental adalah interaksi yang muncul karena implikasi elemen fungsional menjadi bentuk fisik tertentu atau dikarenakan perubahan geometri dari chunks. Contohnya getaran yang ditimbulkan gerakan dari tempat kertas dapat mengganggu
ketepatan lokasi dari K3 printer di Axis. Terima kasih. Maaf atas ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.